Halo Sobat Kata Pengetahuan, kembali lagi dengan Dimas di sini. Nah, hari ini kita akan kembali membahas soal UM Undip tahun 2014 tentang listrik DC. Nah, coba kita baca ya bareng-bareng ya soalnya ya. Oke, perhatikan rangkaian listrik sederhana seperti pada gambar. Nah, kalau kita perhatiin di sini, rangkaian listrik ini termasuk ke dalam rangkaian pada hukum Kirchhoff. Nah, hukum Kirchhoff itu ada dua ya. Oke, coba nanti kalian bisa review sendiri bagaimana persamaan-persamaan pada hukum Kirchhoff pertama dan juga yang kedua. Oke, yang ditanya di sini adalah beda potensial listrik antara E dan B. Nah, berarti yang ditanya itu adalah VEB-nya berapa ya. VEB itu adalah beda potensial sepanjang garis EB. Gitu. Nah, terus bagaimana nih cara kita untuk menyelesaikan permasalahan hukum Kirchhoff yang seperti ini nih? Pertama-tama ya, kita tentuin dulu aliran dari arusnya. Oke. Nah, dengan cara menggambar loopnya nih, kalau kalian ingat ya. Oke. Nah, di sini kakak gambarin loop pertama itu seperti ini. Nah, putarannya itu berlawanan, maksudnya searah dengan jarum jam ya. Nah, sementara loop yang kedua itu berlawanan dengan arah jarum jam. Oke. Nah, ini adalah aliran dari arusnya. Oke, kalau kayak gitu, ya, kita bisa simpulin bahwasanya di sini ada I1 nih. Ya. Nah, kemudian di sini ada I2. Oke. Nah, ini adalah I2. Nah, sementara nanti dia itu akan bertemu nih, akan mengalir sepanjang EB. Nah, ketika dia mengalir sepanjang EB, ya, dia itu berarti akan bertambah nih ya, arusnya, nilai arusnya menjadi I3. Oke, di mana I3 itu sama dengan I1 ditambah I2. Arus yang masuk sama dengan arus yang keluar, gitu. Oke. Nah, kalau gitu kita tulis dulu deh di sini ya. I1 ditambah dengan I2 sama dengan I3. Oke. Oke, kita udah menggambar loopnya dan juga kita udah tahu nih, ya udah kita kelompokin I-nya. Nah, sekarang ya, kita tentuin dulu nih persamaan untuk loop yang pertama dulu. Loop 1. Oke. Nah, di loop 1 ini kita bisa menggunakan persamaan hukum Kirchhoff yang kedua, di mana sigma epsilon ditambah dengan sigma I dikali R itu sama dengan 0. Oke. Nah, sekarang kita lihat nih ya, aliran dari arus pada loop 1. Nah, dari loop 1 kita ambil dari B aja dulu ya. Nah, dari B ke A, kemudian nanti dia itu akan bertemu dengan sumber tegangan 6 volt ya. Oke, kalau kayak gitu kita dapat 6 volt. Nah, di sini kita tambahin min. Kenapa kita tambahin min? Karena dia itu mulai dari ya, kutub yang negatif dulu. Oke, makanya kita tulis di sini min. Nah, kemudian nanti dia itu akan terus berjalan sampai bertemu dengan bukan muatan ya, tapi resistor 2 ohm. Oke, berarti jadinya di sini ditambah dengan R-nya itu 2. Nah, dikali dengan I-nya itu adalah I1. Nah, berarti kita tulis di sini 2I1. Oke. Nah, kemudian nanti dia itu akan terus berjalan. Nah, nanti dari I1 ini dia akan berubah menjadi I3 ya di sini ya. I3 nanti akan bertemu dengan resistor 2 ohm. Berarti jadinya 2I3. Ya, sama dengan 0. Sampai akhirnya dia kembali lagi ke B. Nah, begitu ya teman-teman ya. Nah, kalau gitu sekarang kita bisa lanjut. Ya, persamaan yang ini bisa kita simpan aja dulu. Sekarang kita bisa lanjut ke loop yang kedua. Oke, sekarang kita beralih ke loop yang kedua. Loop 2. Nah, ini dia. Oke, pada loop 2 kita mulai dari B ya. Ingat ya, kita berlawanan arah jarum jam nih. Berarti mulai dari B ke C. Nah, kemudian nanti bertemu dengan sumber tegangan 8 volt. Nah, ingat ya, dia itu ketemu dengan kutub yang negatif. Oke, berarti jadinya di sini min 8 ya. Ditambah dengan, nah, dia lanjut jalan lagi sampai akhirnya dia ketemu dengan hambatan ya, hambatan 1 ohm. Berarti 1 dikali dengan I2. Jadinya tetap I2 ya. Oke, jadi di sini kakak tulis I2 ditambah dengan, nah nanti dia akan ketemu dengan I3 nih. Nah, I3-nya nanti akan ketemu juga dengan resistor 2 ohm di sini.
Oke, berarti jadinya 2I3. Gitu ya. Oke. Nah, ini sama dengan 0. Oke, berarti di sini hasilnya berapa nih? Nah, hasilnya itu baru kita dapatkan ketika kita bisa mengeliminasi antara loop 1 dengan loop 2. Tapi di sini masih ada I1, I3 ya, bisa kita lihat ya. Ini berbeda dengan yang loop 2-nya nih. Kalau loop 2-nya itu I2 sama I3. Kalau gitu, kita bisa ubah ya nilai I1 dengan memasukkan persamaan dari sini nih, persamaan arus ya, yang ada di atas nih, yang dikotakin warna merah. Oke, kita ubah ya. Kita ubah I berapanya nih? I3-nya aja ya. Oke, I3-nya kita ubah. Oke, berarti jadi di sini min 6 ditambah 2I1 ditambah dengan 2I1 ditambah I2. Oke, nah berdasarkan persamaan yang ada di atas ya. Nah, berarti jadinya min 6 ditambah 2I1. Nah, ditambah 2I1 lagi ditambah 2I2. Nah, berarti jadinya 4I1 ditambah 2I2 itu sama dengan 6. 6-nya itu pindah ruas ya ke sebelah kanan, jadinya positif. Oke, kalau loop yang kedua nih, gimana nih? Oke, coba sekarang langsung aja kita hitung. Oke, kita ubah ya I3-nya ya. Berarti jadinya min 8 ditambah dengan I2 ditambah 2 dikali I1 ditambah I2. Oke. Oke, berarti jadi hasilnya kayak gini nih ya. Min 8 ditambah I2 ditambah 2I1 ditambah 2I2. Oke. Nah, I2-nya kita tambahin jadinya min 8 ditambah 3I2. Oke, ditambah dengan 2I1. Oke, berarti jadinya 3I2 ditambah 2I1, min 8-nya kita pindahin ke ruas sebelah kanan jadinya 8 ya. Nah, sampai sini kita bisa mengeliminasi nih, mengeliminasi keduanya ya, antara loop 1 dengan loop 2. Oke, kita eliminasi ya. Kita tulis dulu nih di sini nih, 4I1 ditambah 2I2 itu sama dengan 6. Kemudian yang satunya nih, yang loop 2-nya itu adalah 3I2 ditambah dengan 2I1 ya. 2I1. Oke. Kalau gitu kita balik, kita putar. Di sini 2I1 ditambah dengan 3I2 sama dengan 8. Nah, di sini berarti kita coba samain dulu ya bagian atau variabel yang mau kita eliminasi. Oke. Oke, atau bisa juga langsung aja ya, cara tercepatnya nih. Nah, kita langsung aja dulu. Oke. Dengan cara ya, yang ini nih kita bagi dengan 2. Nah, ini kita bagi 2 nih. Nah, kalau kita bagi 2 hasilnya berapa nih? Hasilnya itu adalah 2I1 ditambah I2 itu sama dengan 3 ya. Oke, berarti yang warna ungu ini kita ubah ya. Oke, jadinya 2I1 ditambah I2 sama dengan 3. Nah, ini bisa langsung kita eliminasi nih jadinya ya. Oke, ini berarti habis. Tinggal sisa min 2 I2 sama dengan min berapa nih? Min 5 ya. Oke, berarti I2-nya itu sama dengan 5/2. Nah, itu adalah nilai dari I2-nya. Oke. Oke. Oke, itu adalah nilai dari I2-nya. Terus berapa nilai dari I1-nya? Nah, nilai dari I1-nya bisa kita ambil dari persamaan yang ada di sini nih. Ya, persamaan untuk dari loop pertama. Nah, jadi 2I1 itu ditambah ya, ditambah dengan I2 itu sama dengan 3 kan? Oke. Nah, berarti di sini nih
Ini tinggal kita masukin aja I2-nya. Oke, berarti jadinya 2I1 ditambah dengan 5/2 sama dengan 3. Oke, berarti 2I1 itu sama dengan 3. Oke, dikurang dengan 5/2. Nah, ini dilanjutin ke atas aja ya. Nah, berarti nilai dari I1-nya itu berapa? Nah, nilai dari I1-nya nih, kalau kalian hitung nanti ya. Oke, jadinya 6 dikurang 5/2. Oke, kemudian dibagi lagi dengan 2. Oke, atau dikali dengan 1/2 ya. Nah, berarti hasilnya itu adalah 1/4. Oke, nah itu baru nilai dari I1-nya nih. Nah, sekarang kita coba cari nilai dari I3-nya. Oke, nah I3-nya ya, kalau kita lihat nih di sini nih, itu adalah I1 ditambah dengan I2. Nah, tadi kan kita dapat I1-nya itu 5/2 ya. Nah, 5/2 itu sama dengan 2,5 ya. Nah, 2,5 ditambah dengan I2-nya. Nah, I2-nya itu adalah 0,25. Nah, berarti hasil dari I3-nya itu adalah 2,75. Nah, ini baru nilai dari I3-nya. Oke. Nah, sekarang coba kita cari ya nilai dari VEB-nya. Nah, VEB itu sama dengan I3 dikalikan dengan R-nya ya. R-nya itu adalah 2 ohm nih. R yang dilewati oleh I3. Nah, ini atau ditulis R3 aja ya. Oke. I3-nya itu adalah 2,75 dikali dengan R3-nya. R3-nya itu adalah 2. Nah, ini kalau kita kaliin ya, berarti hasilnya berapa nih? Hasilnya itu adalah 5,5 volt. Oke, berarti hasilnya itu adalah yang B. Nah, jadi jawaban yang tepat itu adalah yang B ya, teman-teman ya. Oke, kalau kayak gitu cukup sekian aja dari Kak Dimas. Ya, jangan lupa kalian follow sosial media dari Kata Pengetahuan, dan kalau kalian punya soal ataupun materi yang ingin kita bahas, langsung aja kalian tulisin di kolom komentar. Oke, cukup sekian dari Dimas. Sampai jumpa di lain hari.